Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa, membahas Yusuf Mansur ini seperti orang main tinju gitu. Di pertinjuan itu menghadapi pertarungan yang panjang. Kalau kita ibaratkan sekarang Yusuf Mansur ini dia menghadapi serangan dari mana-mana gitu. Ya buat sementara mungkin dia itu melihat jeda dulu dah. Ya kan? Kalau dia sering terhempas nanti mungkin ya dia akan menyatakan dirinya KO gitu. Atau TKO, ya kan? Tapi setelah itu dia akan latihan lagi. Dia akan mencari di mana titik lemahnya. Nanti dia akan kembali lagi. Kenapa kita katakan demikian? Karena Yusuf Mansur melihat selama ini banyak sekali uangnya nggak masuk dari penampilan dari mimbar ke mimbar, dari panggung ke panggung. Menjual nama Tuhan, menjual cerita cepat kaya, menjual cerita sedekah, mengarang cerita-cerita bohong, menjual salawat, tapi semua itu dimentahkan oleh apakah itu ustadz, apakah itu kiai gitu, atau ditolak oleh lapangan. Nah sekarang buat sementara dia jeda dulu, tapi nggak berhenti. Di jangan pula bilang, udahlah Yusuf Mansur nggak bereaksi, nggak usah lanjutin. Enggak, itu salah gitu. Karena ada fakta yang penting sekarang ini, Yusuf Mansur ini nggak pernah dia mengaku bahwa perbuatannya itu salah. Nggak ada. Malah dengan cara-cara lain, dia mencoba beralibi gitu. Walaupun di internal dia mengalami guncangan atau ada permasalahan-permasalahan serius. Jadi kalau kayak orang main tinju nih, misalnya ada gangguan jantungnya bermasalah, gitu. Maka dia akan ke dokter dulu sampai nanti dokter menyatakan dia bebas dari sakit jantung, kan gitu kan. Kalau nggak bebas juga ya mungkin dia akan angkat sarung tinju. Dia akan gantung sarung tinju, menyatakan mundur dari dunia ring selama-lamanya. Tapi Yusuf Mansur enggak. Kasus-kasus yang menimpa dia atau serangan dari orang-orang yang merasa dirugikan melaporkan dia ke pengadilan, dianggap itu buat dia ya jeda aja. Dia nggak dapat jadwal ceramah lagi sekarang, ya buat dia dianggap ya paling dia mengutuk-ngutuk kita ini ya dari rumah yang biasa kita datangi itu gitu. Dan dari sana dia ngundang kawan-kawannya, ya dia menyusun strategi. Gimana cara masuknya nanti ini gitu. Karena pemirsa bayangkan ya, dengan cerita orang cepat kaya gitu kan. Dia datang ke jemaah di Jogja. Gitu. Dia datang ke kota-kota penting di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Dia datang ke Madura gitu. Itu seperti pengakuan jemaah itu. Dia ceramah agak 2 jam. Oh pulang dia bawa duit bisa 3 karung. Ya kan kalau bahasa di sana itu 3 goni Pak Ustadz. Gitu. 3 goni. Itu ceritanya apa yang dijual. Mungkin Yusuf Mansur bilang, pengen naik haji dengan modal murah nggak? Mau nggak? Naik haji kayak sekarang nih 55 juta gitu. Ini mau sedekah itu paling kurang 1 juta cash diserahkan ke Yusuf Mansur. Balasnya nanti naik haji, mau nggak? Siapa yang nggak mau uang 1 juta tapi bisa naik haji gitu. Atau yang punya gelang, yang punya kalung, dibuka nanti balasannya naik haji gitu. Ya kan?
Kalau orang nggak percaya ya nggak percaya kafir. Kan gitu-gitu aja modalnya tuh. Nanti ditutup dengan salawat. Mari kita berselawat. Ya kan? Dia selawat rame-rame. Itu dia pulang bawa duit. Itu mulut pengakuan Soeharto itu sekali tampil itu ya minimal dapat 2 miliar. Oh itu bagi Yusuf Mansur gurih sekali, gurih. Coba kalau kata-katanya benar ya, dia setiap hari itu bisa 3 kali naik pesawat gitu. Walaupun secara logika kita bantah gitu. Atau setahun dia bisa 1000 kali naik pesawat. Nggak mungkin ya, tapi katakanlah gitu ya. Setiap kota dia tiap hari gitu. Kalau ngomong itu benar, ya miliarnya dia dapat duit. Maka dibanding dia aktif di DPR, misalnya kan nyalek, itu keluar duit itu. Maka bagi dia ya serangan para YouTuber sekarang ini, atau ustadz-ustadz mulai memboikot dia, dianggap bagi dia itu hanya jeda saja. Ya kan, jeda. Ibarat main tinju ini, ya mungkin ini katakanlah dia ada babak belur, kata pelatihnya atau pelatihnya melempar handuk putih, itu pertanda pertandingan buat sementara diakhiri. Tapi setelah beberapa waktu kemudian dia akan tampil lagi. Ya mungkin dia naik kelas nanti. Ya kan? Dia mungkin naik kelas. Dia kumpulkan tim official yang canggih, pelatih yang hebat gitu. Ditutupi kelemahan-kelemahan selama ini. Maka dia tampil lagi nanti di ring sedekah gitu. Karena ini hal-hal yang gurih gitu. Nah, bagi kita menyadari hal itu gitu. Orang ini nanti akan kembali. Karena bagi dia ya, dia menganggap bapak-bapak dan ibu-ibu itu adalah harta dia yang belum dia ambil gitu. Uang ibu-ibu itu atau kalung ibu-ibu itu atau uang di dompet bapak-bapak itu bagi Yusuf Mansur itu duit dia. Dia akan bilang ke Allah, ya Allah, kan gitu-gitu dia ngomong tuh. Itu uang aneh ya Allah. Dia ambil nanti. Caranya hibur aja. Mau haji enggak gitu. Orang bilang haji, ayo 1 juta. Ya kalau di masjid tuh hadir misalnya nih lebih dari 1000 orang pengen naik haji gitu. Waduh, itu udah miliaran pasti dapat. Tapi ini haji enggak orang? Enggak, cerita doang. Nah begitu cerita doang, jemaahnya kan mau gugat-gugat malu ini. Ya udah biarin deh, Allah yang balas, paling gitu aja kan. Bagi Yusuf Mansur nggak ada urusan, penting dia pulang dengan cuan yang sangat luar biasa. Jadi kita pahami Yusuf Mansur sekarang ini hanya jeda saja, nanti dia akan kembali lagi dengan sosok dan format yang berbeda. Jualan tetap bagaimana mendapatkan uang dari jemaah, baik itu cerita sedekah maupun nanti gambaran cerita lain. Tapi di mana-mana sekarang tuntutan demi tuntutan hukum tetap mengejar Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.